kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil alamin, amma ba'du. Inna astaqimul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kullu dhalalatin finnar wa bisana minal muttasil. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum bisalasi kisah hubbillah wa Qur'an wa hubbi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aidan kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqati yuzbahu yawmas sabi wa yuslamna. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah al-ta'lim al-wadar insyaallah sama-sama berkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah dan anugerah nikmat yang kita terima, tentunya sehat, afiat, panjang umur dan lain-lain. Wabil khusus nikmat iman Islam, nikmat-nikmat inilah yang mendorong kita hadir kemari dalam rangka kita menaikkan kewajiban kita thalabul ilm. Mudah-mudahan kedatangan kita di majlis ini akan berbarokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, sengaja saya bicara yang mana sahibul bait akan mengakikahkan putra yang kelima. Rumah itu berbanyak kasih sama mereka. Namanya Rasa Zaid At-Tallah. Laki ya. Mudah-mudahan dengan harapan doa kita sekalian agar anak yang akan diakikahkan ini menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada ibu bapanya, patuh taat pada Allah dan Rasulnya, dan berguna untuk nusa dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, dalam hadis Nabi bersabda, kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqati yuzbahu yawmas sabi wa yusamma. Setiap anak yang lahir yaitu murtahan, tergadeh, jadi masih digadeh, berarti kita belum memiliki 100%. Kalau barang kita gadeh kan kita kan yang megang gadean yang punya ya. Anak juga sama. Makanya
Akikah ini termasuk sunat muakkad, sunat yang betul-betul harus dilaksanakan ala Nabi. Jangan sampai kita kadang-kadang meremehkan masalah akikah dan tidak mampu. Jadi masih tergadai. Kapan nebusnya? Setelah kita akikah. Lah anak-anak kecil udah kita titip di akhirat. Termasuk kita yang harus mau berangkat mungkin belum diakikahin dulu ya. Ya katakan kagak lah, orang pada ngerti makan aja juga di udah kagak ketemu-temu. Buru-buru segala akikah. Oleh karena itu kita masih disunatkan walaupun udah tua banget untuk mengakikkan diri kita sendiri. Bahkan lebih akikah lebih utama ketimbang korban, ya enggak? Akikah itu utamakan. Mengapa? Murtahan tadi untuk terjaga. Dalam Nailul Aitam saya baca anak yang gak diakikahin ya nanti dia open sama orang tuanya habis. Dan kita nggak open mana? Berarti dia acu nanti di akhirat. Boro-boro mungkin kita surga. Coba malah di akhirat cuakin enak kita. Di dunia itu kan kepada anak itu nggak enak ya. Apalagi nanti di akhirat. Alhamdulillah kalau perlu kita akikahin anak. Kita kadang-kadang salah kaprah untuk ulang tahun lu lomba sang-sang habis jutaan. Dan kalau akhirnya paling 2 juta udah dapat bisa. 2 juta 2,5 enggak. Kalau 3 juta udah bisa. Kaya. Dan yang paling itu lagi kita khawatir doa kita makjub, itu yang kita khawatir. Ada juga dalam hati kita. Kalau mau didoain kita yang dari akhirat ngelain anak doa kita maju. Tertahan ini doain baru nggak nyampe. Habis harus ngelain anak. Makanya itu jangan sampai demikian. Kita kalau udah tua bangka ya udah. Besok kita akikah. Di bulan haji bulan apa kayak yang kita jual apa kayak yang penting buat akikah diri kita. Yang kita tahu dulu orang udah nggak mampu, sekarang enggak. Kemampuan ada, mari kita akikah untuk kita ya mau diketen ke walaupun kita 1, 2 nggak apa-apa, 1 dulu taruh 1 lagi kan. Yang bagus ya dua-duanya, padahal kalau mampu kontak 1. Buat akikah mah utama enggak bukan kayak kambing, kayak kerbau sapi bisa 7 orang, kalau utama ada 1 orang. Walaupun onta lebih mahal, lebih besar, tapi akikah onta untuk pahalanya besar, ambilnya lebih 1 orang kayak sapi, kerbau buat 1 orang. Jadi intinya marilah kita berakikah untuk diri kita ya. Baru anak-anak kita khawatir kita harus doain ya bahwa kita kagak nyampe doa kita. Ya. Mengapa? Karena kita enggak mengakikkan anak. Nah, ya udah kita nitip sekarang besok atau bulan 4 hari dari kalian ya. Orang-orang mau buat akikah jangan sampai kita lengah ya. Masalah yang lain kita buat besaran, tapi masalah akikah yang menurut sunnah makan kita enggak laksanakan, itu salah ya. Paling kan sekarang 3 juta RW kata 2,5 juta gak bisa saya mah ya. Kami gula dan kecil banget ya. Atau yang kuruban kurekon jangan yang bagus ya, sama mak korban ya. Enggak korban mah ya udah upah, tapi kalau akikah 6 bulan bisa. Gue yang bagus, yang gemuk dan gak cedera ya itu sama akikah ya. Niat untuk kita, untuk istri kita, dan untuk anak-anak kita, baru anak kita dari kakek
simpenan kita udah berapa di akhirat udah kayak ya. Ya kalau laki kan 2, kalau perempuan 1 ekor itu sunnahnya ya. Jadi mudah-mudahan ini kita apa? Kita galakan ya, tapi jangan dianggap remeh ya. Buat ngangkat dulu, iya mana udah selesai. Kain ya. Jadi kalau belum mampu ya udah kain dulu. Yang paling bagus ke akekah kain buat apalagi anak-anak ini. Ya anak kan nggak tergade udah kalau diakain. Kalau masih dipakai masih tergade, berarti gantungan masih ya enggak. Kita belum selesai memiliki, karena masih tergade, perusahaan masih. Nah, supaya enggak untuk menebus gadenya itu dengan melalui akekah ya. Ambil yang bagus ya. Ya kalau yang putih warnanya ya yang nggak apa-apa nanti bagus. Yang gemuk ya, jangan dan yang kuntet atau yang turet jangan yang purwan jangan ya. Tahu buat pelitnya kita yang bagus ya itu akekah. Jadi tujuannya untuk mengakekkan kita agar kita terbebas ya. Jangan sampai nanti kalau katakan doa kita maju kan repot kita. Kita doain orang kita kenyapin kan repot kita. Mengapa? Karena kita belum mengakekkan di kita dan anak kita belum kita akekah. Kayaknya kita repot dan makanya ya. Hadirin sekalian, oleh karena itu di samping kita ingin akekkan tuh pendidikannya anak ya. Jadi didiklah anak kamu 3 macam. Pertama mencintai Allah, cinta Al-Quran dan tidak kepada Nabi. Dia cinta Allah ya kenal Allah. Kalau wajah lisan diberikan lisan dia yakin ya. Yang pertama kewajiban kita manusia adalah mengenal Allah dan dia istiqomah dan yakin mengenal Allah. Ya, walaupun memang kita sejak lahir memang sudah diislamkan karena udah bacaan azan segala macam ya. Itu pendidikannya ya. Mengenalkan kepada Allah dan juga mengenalkan kepada Al-Qur'an, ajarin Al-Qur'an. Jangan sampai anak gak bisa baca Al-Qur'an. Ya kita boleh bangga anak pintar bahasa Inggris, anak pintar bangga sah saja. Tapi harus sedih kalau anak sampai gak bisa baca Al-Qur'an. Wudu aja kagak bisa, ya repot. Nanti di akhirat ya, di akhirat dia dimintakan pertanggung jawab. Dulu zaman Sayyidah Umar ada orang yang namanya Ju'al ya. Dia ini emang anaknya gak dididik. Akhirnya kena anak gak dididik, ya anak kan ngelawan kepada orang tua. Ya, mengadu pada Umar ya Umar, ini anak saya sombong banget. Mau orang tua ngelawan, nggak patuh. Ditanya, dia kata anak, ya Amirul Mukminin, bukan anak punya hak sama. Anak punya hak, bapak punya. Saya bagaimana? Emang saya nggak dididik. Istri saya orang ya Majusi, orang Majusi. Ibu saya tuh orang agama Majusi, nyembah matahari. Nama saya Ju'al, jualan kumbang boleh jadi nama Ju'al. Ya. Nah, jadi bukan salah anak, lu yang salah. Karena lu sering nggak didik. Ya boleh jadi kamu dilawan orang tua. Ini di dunia, nanti di akhirat ya lagi. Kalau tahu andai kata dalam neraka nggak bisa. Bapaknya duluan disuntung dulu. Mengapa? Karena nggak berikan pendidikan kepada anak. Oleh itu didiklah anak kita ya. Pertama baca Al-Quran supaya ngerti sholat lah. Kita kalau udah berdoain dia udah mampu, kita mendingan kita mati merem. Bisa wudu, bisa sholat, bisa itu mendingan dah. Tapi kalau sampai wudu aja kagak sholat kagak becus, nah ini nanti di akhirat kita berat sebagai tanggung jawab orang tua terhadap anak. Kalau anak kita nggak didik lah ya, dengan pendidikan yang baik sama agama ya.
pendidikan agama atau baca Al-Quran. Kan kita disunatkan ya. Muru auladakum inda sab'in. Perintahkan anak kamu membaca Quran untuk sholat inda sab'in ketika umur 7 tahun. Perintah udah. Kan masih TK kelas 1 udah ajak ke masjid, ajak ke musola, ajak sholat. Ajarin ya enggak. Man kita harus mencontoh ibda bin nafsi. Dan anak doang kita suruh, kita sendiri kagak. Lah itu malah bisa dikatakan mana berapa sedikit dia sholat. Itu dulu banyak banget anak-anak, makanya kan ada. Nah itu ya. Makanya nauzubillah ya. Ya itu nguru perintah. Umur 10 tahun udah diperintah. Yang tidak ngikutin dah, beliin kain, beliin sarung, ya nggak beli baju koko, beli peci, udah ke masjid aja ke masjid. Wadribu indah asal dan pukul ketika usia 10 tahun. Pukul itu ada pukulnya litadi dia. Pukul itu mendidik, bukan pukul kayak pukul maling, bukan ya, paling kita gewer. Kita kasih perhatian lah. Nah udah umur 10 tahun. 10 tahun kan dia udah kelas 3 ya. Kelas 3 kelas 4 kan di MI udah diajar ya. Makanya harus kita didik. Jangan sampai anak keluar SMP dia kenal wudhu, nggak kenal apa. Ya Allah, tanggung kita di akhirat masih berat ya. Di akhirat kita tanggung. Nabi aku anfusakum wa ahlikum aku peliharalah diri kamu. Apalagi wa ahlikum dan ahli kamu, ya ahli kamu anak bini keluarga tadi. Apa yang pelihara? Nah daripada api nak waktu yang barahnya daripada batu manusia dan batu patung ya. Malaikat bilang menjaga ada malaikat yang sadis yang belis layak setiap almarhum layak mereka nggak pernah mungkin dan melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah pendidikan. Kalau kita betul-betul kita didik bersama. Alhamdulillah kan yang baca Quran banyak tuh, ada iqoh ngajarin juga, ada salam, ada satu ajar ya. Kalau kita nggak mampu sempat ajar, kita ajak supaya dia bisa baca Al-Quran. Nah, terutama kalau dia keluar kelas 6 kan dia udah ngerti fardu ain, artinya udah ngerti cara sholat ya, sholat waktu, sholat yang fardu. Dia udah ngerti wudhu, yang lain dia bisa menjaga Al-Quran walaupun masih juz amma ya, artinya surah-surah untuk sholat dia udah bisa. Kan mendingan mati ngerem nanti kita. Tapi kalau sampai dewasa, sampai anak kedua nanti sampai perempuan yang agak mampu, dikhawatirkan nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu. Nah oleh karena itu hadirin sekalian, mari kita doakan anak saudara Isom ini ya, mudah-mudahan bukan saja akikahnya tetapi pendidikannya ya. Karena ibunya ustazah dulu ya, cobalah dididik anak, kita pendidikan agama jangan sampai luput, agar anak kita nggak kena agama. Alhamdulillah ya. Ya dunia penting, umur juga penting. Tapi yang paling pokok untuk mengenal Allah adalah pendidikan agama. Ya mudah-mudahan pembicaraan saya sedikit ini ada manfaatnya ya. Memang sekali lagi tadi saya sempat datang, tapi orang datang tercen lagi dia paling bola katanya begitu. Dia paling begitu apa lah? Kita saya mau kemarin harus rasa kegianan kondangan kalau Google dan di Pantera bisa sampai sampai di Alinda son pabrik F lah ini bisa kegiatan sampai di Google ini jadi ujian berat malah kan besar ya Allah datang aja juga. Saya mohon maaf apabila pembicaraan saya sedikit ini dan ada manfaatnya untuk pribadi saya dan hadis sekalian. Yang juga adalah mari kita doakan agar Bapak RW yang malam ini akikah pada anak untuk tujuannya diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan anak yang
diakaikan ya dipelihara fisik dan mentalnya ya benar-benar biar agama itu paling bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan, semoga apa yang disampaikan oleh guru kita dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, untuk meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pemilihan DKM pada yang terhormat Bapak Ustadz Nurul Anwar SPDI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Yang sama-sama dihormati kita bersama Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Syaroni SPDI. Yang sama-sama dihormati guru kita Mukarram Ustaz Kami Haji Ahmad Jayani. Yang sama-sama dihormati guru kita bersama Mukarram Ustaz Kami Haji Manusian. Al-Mukarram Ustaz Kanda Haji Ahmad Madinah, Sahibul Bait Bapak Isamuddin sekeluarga, segenap para ketua RT, Bapak Ketua Rukun, Bapak Sambasri, Bapak Amin RW 07, Bapak Ustaz Amiruddin, Ketua Majelis Ta'lim Ustaz Ahmad Suyuti, hadirin para bapak jamaah Majelis Ta'lim Nurul Huda yang saya hormati, langsung saja kami dari panitia pemilihan Dewan Kemakmuran Masjid Jami Nurul Huda ingin menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, sudah kami sampaikan bahwasanya untuk pencalonan DKM ini kemarin kami buka dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 15 Desember. Alhamdulillah sampai malam hari ini belum ada yang daftar ya. Mudah-mudahan kali nanti di jam 00 malah ya ada yang daftar. Masih kayak ODKM daftar sendiri kayak berat gitu ya. Yang daftar jadi DKM gitu ya. Sampai saat ini belum ada. Kalau memang nanti sampai tanggal 15 tidak ada yang daftar, tetap pelaksanaan untuk DKM akan kita laksanakan pada tanggal 19 Desember insyaallah malam Jumat yang akan datang, bertempat di Masjid Jami Nurul Huda. Oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini kami selaku panitia menghimbau dan mengajak para jamaah, mari sama-sama kita hadiri acara pemilihan DKM Masjid Jami Nurul Huda yang insya Allah akan kita laksanakan pada malam Jumat esok ya, agar lebih syiar, lebih meriah, lebih ramai. Sekali lagi kami mengajak, menghimbau pada seluruh jamaah, mari kita hadiri acara pemilihan DKM Masjid Jami Nurul Huda, karena kita semua punya hak pilih dan kita punya hak dipilih. Jadi besok ini yang hadir semua calon. Kalau memang sampai tanggal 15 tidak ada yang mencalonkan, berarti pada malam Jumat yang akan datang kita semua calon ya. Nah, teknis pemilihannya insya Allah nanti akan kita musyawarahkan antara aklamasi atau kita voting ya, sesudah dengan ajaran Islam. Kita wasyawirhum fil amr, segala sesuatu nanti kita akan musyawarahkan ya. Oleh karena itu sekali lagi kami menghimbau dan mengajak pada jamaah, mari sama-sama kita hadir pada malam Jumat esok, acara pengajian rutin sekaligus acara pemilihan
Ketua DKM Masjid Jami Nurul Huda. Terima kasih atas perhatiannya dan nanti kehadirannya. Dari kami cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Untuk meningkatkan selanjutnya itu pengumuman dari Ketua Majelis Ta'lim Nurul Huda pada Mukarram Ustaz Ahmad Sayuti, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyul ulumi wal hikam amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap para guru-guru yang hadir, para hujjaj, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para orang tua yang kami hormati semuanya. Wabil khusus guru kita Fadilatul Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Ahmad Sarwan SPDI, badana Allah bidulil hayatih wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Juga hadir guru-guru kita semuanya yang mohon maaf tidak kami absen nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada para guru sekalian. Juga para tokoh masyarakat yang hadir, wabil khusus sahibul bait Bapak Ketua RW 07 Bapak Isamuddin, serta Mukarram Bapak Ustadz Haji Ahmad Badinah dan keluarga besarnya yang ada di dalam yang kami hormati. Juga hadir pula para ketua RT di lingkungan RW 07, para pengurus RW, pengurus RT, banyak yang hadir dari berbagai bidang. Alhamdulillah banyak yang hadir dari bidang keamanan, kemudian bidang kerohanian, bidang pembangunan dan lain sebagainya, kepemudaan, semuanya hadir. Juga wabil khusus ini ada Bapak Ambil dari RW 07 Mukarram Ustadz Kanda Amiruddin, dan juga semuanya para jamaah yang datang dari kampung Pengarakan maupun dari luar kampung yang kami hormati, jamaah Majelis Ta'lim Nurul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam kali ini cuaca cukup mendukung sehingga acara kita dapat berjalan dengan lancar. Dengan qudrat dan kuasa Allah lah kita sama-sama dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan yang panjang umur dan kesempatan. Mudah-mudahan tentunya kegiatan malam Jumat ini terus sampai nanti generasi-generasi penerus berikutnya di wilayah kita, ya amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Ta'lim Nurul Huda rahimakumullah. Sebenarnya tadi sore saya udah kontekan Pak sama ketua DKM. Cuma tadi pada maghrib WA saya, semalam habis takjiah ke Balai Kambang gitu, ke Tanda Taufik ya, yang meninggal. Jadi izin katanya masih keliangan badannya. Jadi saya akan menyampaikan terkait terkait kegiatan DKM terlebih dahulu. Yang pertama, alhamdulillah untuk jadwal pengajian bulanan di tahun 2025 ini, walaupun nanti DKM-nya belum tentu pengurus yang lama, namun sudah kami buat Pak jadwal pengajian di tahun 2025. Juga jadwal Jumat untuk di tahun 2025 juga sudah kami buat dan akan kami tempel dan kami informasikan ke masing-masing petugas. Mudah-mudahan para petugas bersedia dan dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya juga terkait pemilihan DKM Masjid Jami Nurul Huda. Itu tadi juga kami sudah komunikasi dengan DKM. Insya Allah LPJ DKM saat ini sedang kami upayakan sebagus mungkin dan dimengerti mungkin.
Jadi nanti mungkin sebelum acara sertijab ketika DKM yang baru insya Allah sudah rampung dan sudah kami dokumentasikan. Selanjutnya pula kami juga berpesan ini, mumpung ada pengurus RT, pengurus RW, juga para di berbagai bidang, para tokoh masyarakat banyak. Saya itu di DKM Pak, bagian sekretaris DKM. Namun kendala kami, saya khususnya bagian sekretaris, ketika ada pengajuan dari pemerintah, itu bentroknya itu kita nggak ada IMB masjid, kemudian ikrar waris, juga SK Pak, SK pengurus DKM ini belum ada dari zaman 2020 sampai sekarang belum ada. Kemarin ada dari Bajnas, kemudian dari Kementerian Agama menyarankan buat masjid kira-kira bisa nggak ditebusin, bisa Bang, cuma syaratnya ini nih. Akhirnya mentok Pak, nggak bisa gila. Ditanyakan SK-nya nggak ada, kemudian ikrar waris nggak ada, IMB-nya nggak ada, terdaftar di Kemenak juga sudah nggak ada. Saya tanya DKM. Namun demikian ini harapannya, kenapa besok kita pemilihan DKM itu harus benar-benar dari segi administrasi surat menyurat perlu, ini Pak, penting. Karena jangan sampai kita bangun masjid yang tadinya dari sumbangan warga lagi yang dilibatin. Buat apa kita ada dewan, buat apa kita ada wali kota kan? Kita manfaatin lah orang-orang itu yang kemarin yang khusus buat pembangunan wilayah. Jadi ke depan untuk pengurus DKM ini mudah-mudahan segala halnya nanti dipersiapkan, mulai dari berita acara pemilihan, kemudian nanti kita tembuskan ke kelurahan agar dibuatkan SK yang resmi. Karena untuk pengajuan proposal itu penting. Saya itu ngajuin sampai 570 juta Pak, sudah hampir dapat, namun ditanya rekening DKM sama SK-nya nggak bisa, nggak ada, akhirnya nggak dapat. Ya sayang sekali, karena ya Allah gimana ya, karena itu yang udah prosedur syaratnya seperti itu. Namun demikian, semoga ini harapan sekali lagi pada pengurus DKM yang akan besok mungkin terpilih orangnya siapapun itu, ayo sama-sama kita tertibkan administrasi, karena semuanya itu besok ini tahun 2025 wali kotanya sudah dilantik, kemudian dewannya juga udah ada. Kita sama-sama membangun wilayah RW 07, khusus masjid kita, mudah-mudahan ke DKM berikutnya lebih syiar, kemudian juga dari sarana prasarananya lebih mumpuni. Harapannya begitu Pak ya. Sekali lagi permohonan maaf dari Ketua DKM tidak bisa hadir malam kali ini Pak RW. Juga terima kasih juga tadi Pak RW bilang sekalian ucapin terima kasih kepada para jemaah seluruhnya. Mungkin tempat ini kurang begitu nyaman ataupun jamuan nanti yang tidak mengenyangkan. Sekali lagi mewakili Bapak Ketua RW dan keluarga besar mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya tadi sudah disampaikan untuk kegiatan Majelis Taklim Jumat depan kita berada di Masjid Jami'ul Huda. Cuma sekaligus acara pemilihan DKM, mungkin acaranya agar kita minimalisir Pak ya, kita kurangi dikit karena memang ada acara inti kita ya di pemilihan DKM. Ini harapannya semoga ini Pak RT nanti dari panitia juga mengundang mungkin pengurus RT, pengurus RW semuanya biar bisa dihadiri, karena apapun DKM itu selalu berkesinambungan atau bersinergi dengan pengurus RW dan RT. Hadirin jamaah Islamic Huda rahimakumullah. Selanjutnya untuk prelek atau uang kas pada malam kali ini mendapatkan Rp180.000. Saldo yang lalu Rp11.824.000. Jumlah Rp12.004.000. Itulah laporan dari kami pengurus Majelis Taklim. Terakhir mari sama-sama kita baca Al-Fatihah buat sahibul bait. Dan biasa yang anaknya di akikah, Allah jadikan anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsanya.
anak yang dapat mengangkat derajat kedua orang tuanya dan Allah takdirkan menjadi senyuman untuk kedua orang tuanya dan keluarganya. Juga kita Fatihah buat guru-guru kita semuanya. Semoga Allah beri kesehatan panjang umur, senantiasa bisa membimbing kita di waktu-waktu berikutnya. Ala hajiniyah wa ala kulli salihah wa ila radina bi al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian mohon maaf hadirin Allah wa ikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan untuk